Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ya gue akan bikin beberapa video. Beberapa mungkin juga sudah tayang untuk hari Sabtu ini, karena ada beberapa topik yang menurut gue menarik untuk diangkat. Nah, Erik ten Hag memenangkan gelar manajer terbaik bulan November. Tapi bukan itu yang ingin gue bahas secara spesifik, tapi bagaimana perubahan di Premier League yang dinamikanya musim ini ya, khususnya musim ini fluktuatif banget. Bisa sangat berubah cukup cepat ya. Kalau dilihat di papan klasemen, bagaimana Manchester City contohnya. Manchester City yang di awal-awal musim sangat digdaya, berada di papan atas, bahkan langsung menjadi favorit ya kan untuk memenangkan Liga Inggris musim ini. Banyak pundit mengatakan demikian, media memberikan prediksi. Tapi perlahan saat ini berada atau tercecer di peringkat keempat. Yang poinnya juga gapnya cukup lumayan menurut gue dengan pemimpin klasemen saat ini, Arsenal. Khusus Arsenal pun juga demikian. Bagaimana Arsenal yang di awal musim masih tertatih-tatih ya untuk berada di posisi perguruan gelar juara dengan favorit lebih ke Manchester City. Saat ini mereka, gue bisa bilang dengan nyaman berada di pemuncak klasemen sementara. Liverpool juga demikian, ada fluktuatifnya. Fluktuatif jika dibandingkan musim lalu. Bagaimana musim lalu mereka jeblok, tapi musim ini ada hal yang berbeda. Mereka langsung nyetel dari awal, dan menurut gue ini patut diwaspadai ya Liverpool musim ini. Yes, Liverpool merupakan rival utama Manchester United secara kultural di Liga Inggris. Ini tentunya bukan sesuatu hal yang positif bagi banyak fans Manchester United, termasuk fans Football United ya, penggemar Manchester United. Tapi menurut gue ya keadaannya seperti itu. Tapi apakah akan terus seperti ini? Belum tentu juga. Banyak hal yang tidak pasti, dan hal ketidakpastian di musim ini sangat lebar sekali. Banyak faktor yang menentukan yang berbeda-beda di setiap klub. Salah satu faktor terbesarnya ternyata adalah cedera pemain. Ini dialami hampir seluruh tim yang memiliki atau diprediksi akan berada di posisi yang bagus musim ini, termasuk Manchester United, yang sampai dengan video ini gue buat berada di luar posisi zona Liga Champions, yang menurut gue menjadi target ya kan untuk diraih musim ini. Newcastle pun juga demikian. Gue yakin mereka yang Newcastle mendapatkan tiket ya untuk musim ini dari musim lalu yang mereka raih, juga ingin berada di zona Liga Champions untuk musim depan. Tapi bagaimana fluktuasi ada juga di sana, naik dan turun. Mengalahkan Manchester United dengan luar biasa, tapi mereka terkalahkan juga dengan skor besar menghadapi tim papan bawah Everton. Jadi fluktuasinya ini sangat tinggi sekali. Satu tim yang ingin gue bahas ya, dan nanti akan gue bandingkan dengan Manchester United situasinya, yaitu adalah Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur di awal musim luar biasa. Mereka juga bahkan sempat kan menjadi penguasa Liga Inggris di pekan tertentu. Mereka bermain dengan bagus, walaupun di musim ini mereka tidak lagi bersama Harry Kane. Lini depan yang tadinya diperkirakan akan menjadi masalah, tapi di awal-awal ini Tottenham Hotspur menunjukkan ya mereka bisa bermain dengan bagus tanpa seorang Harry Kane. Musim lalu Tottenham Hotspur ini kan berada di situasi yang menurut gue lumayan kacau. Tapi di musim ini ketika mereka memiliki manajer yang baru ya, Ange Postecoglou, mereka langsung seakan-akan di awal-awal tuh nyetel. Hasil bagus, termasuk juga mengalahkan Manchester United. Ini seakan-akan memberikan semacam kayak mungkin harapan kalau ya Tottenham Hotspur akan mampu berada di posisi yang paling tidak lebih bagus daripada musim lalu. Dan ini juga diikuti gelar manajer terbaik. Bayangkan, Ange Postecoglou ini meraih gelar pelatih atau manajer terbaik bulanan 3 bulan berturut-turut. Dari bulan Agustus, bulan September, sampai juga bulan Oktober. Berarti memang penampilan dari
Tottenham Hotspur stabil bagus, luar biasa loh. Mereka stabil dan bagus sehingga sang manajer mendapatkan 3 gelar manajer terbaik secara berurutan. Ini suatu hal yang menurut gua ya luar biasa, faktanya demikian. Tapi apa yang terjadi? Yes, Sobat Football United, betul ada pemain yang cedera dan jumlahnya pun juga banyak dan berganti-ganti, dan ini memberikan pengaruh. Dari akhir Oktober ya, tepatnya tanggal 27, dari bulan November, kemenangan yang terakhir diraih oleh Tottenham Hotspur itu adalah akhir Oktober, tanggal 27. Setelahnya, dari bulan November sampai dengan bulan Desember ya, praktis ini 1 bulan kalau menurut gue, Tottenham Hotspur tidak pernah lagi meraih kemenangan. Bahkan mereka mengemas atau menderita 4 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Hasil imbang yang menurut gue sebenarnya hasil yang luar biasa karena mereka mampu menahan Manchester City 3-3 di Etihad dengan penampilan yang juga bagus. Tapi bagaimana situasi dari Tottenham Hotspur ini yang naik turunnya sangat menurut gue ya fluktuatif itu tadi, memberikan kesan bahwa ya seperti yang gue katakan juga di awal ya, musim ini sejauh ini Liga Inggris fluktuasinya masih sangat besar sekali. Semua tim bisa tergelincir, semua tim dalam situasi yang rawan menurut gue, dan termasuk juga Tottenham Hotspur yang bahkan ya kalau melihat Tottenham Hotspur dalam 5 partai terakhir, artinya dibikin klasemen dari apa yang diraih oleh tim di 5 pekan yang terakhir, mereka ada di posisi mana? Mereka ada di posisi paling bawah. Bahkan lebih buruk dari Luton, lebih buruk dari Burnley, dari Sheffield United. Luar biasa. Tim yang manajernya 3 bulan awal menjadi yang situasi yang sangat positif menurut gue ya. Tapi di 5 pertandingan terakhir dari bulan November masuk ke Desember ini, mereka menjadi yang terburuk situasi. Dan bagaimana Manchester United di sisi lain, Manchester United yang di awal-awal mengalami kesulitan, perlahan mulai membaik. Di 5 performa terakhir, kalau seandainya di peringkat, Manchester United berada di peringkat pertama dengan nilai 12. Ini sama dengan Arsenal. Kalau dianalisa sedikit secara ringan amatiran, di faktor mana sih, di sektor mana yang banyak berubah nih di Tottenham Hotspur sehingga penampilan mereka jeblok? Kalau menurut gue ya, ada di sektor gelandang menyerang. Ini merupakan situasi ketika mereka kalah menghadapi West Ham di kandang sendiri ya, di pertandingan terakhir. Ada Johnson, ada Lo Celso, ada Kulusevski, dan ketika gue bandingkan dengan situasi ketika mereka masih luar biasa ya di awal-awal musim, tepatnya di akhir September di pekan ke-7. Ini merupakan situasinya ada Kulusevski, ada Maddison, ada Richarlison. James Maddison, ketika James Maddison ini absen, ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar. James Maddison yang memang diplot ya menurut gua menjadi kreator di lini serang Tottenham Hotspur, ketika dia absen karena cedera, ternyata yang menggantikan kalibernya tidak sama nih. Nah, James Maddison, pemain inti, pemain yang diandalkan, ketika cedera efeknya sangat besar. Bagaimana dengan Manchester United? Yang penampilannya di awal banyak tidak bagusnya, ya kan? Tidak stabil. Bahkan ini mempengaruhi pola permainan yang di akhirnya dianggap Erik ten Hag tidak bisa menyuguhkan pola yang jelas. Situasinya sama dengan Tottenham Hotspur. Yaitu adalah pemain-pemain inti banyak yang absen. Pemain inti dari mana? Ini gue bandingkan. Berdasarkan menit bermain pemain-pemain tersebut. Jadi ada perubahan. Di Tottenham Hotspur kan juga demikian. Ketika ada pemain yang absen, yang cedera, lalu ada perubahan. Dan ternyata perubahan ini yang membuat tim tidak lagi bisa tampil sebagus ketika situasi sebelumnya. Manchester United musim lalu luar biasa loh. Berada di peringkat ketiga, 2 final 1 trofi, di Eropa juga sangat digdaya menurut gue. Kendati pun juga perjalanannya tidak bisa menyentuh final ataupun semifinal, tapi menurut gue di musim pertamanya Erik ten Hag luar biasa, menyingkirkan Barcelona ya kan. Mungkin kelelahan ya yang akhirnya menghentikan Manchester United karena jadwal cukup padat. Tapi
Kalau gue bandingkan situasi musim lalu dan juga musim ini seperti ini ya, ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi di Manchester United yang gue tengarai. Inilah yang mengakibatkan salah satu faktor utama kenapa Manchester United belum bisa, atau ya penampilannya fluktuatif juga ya di musim ini. Dari awal David De Gea ini merupakan, ini gue tampilkan dari Transfermarkt berdasarkan pemain dengan menit bermain yang paling banyak musim lalu. Ternyata yang paling banyak itu adalah David De Gea, dan tentu saja David De Gea sudah tidak berada di Manchester United. Jadi ada perubahan ya. Kita tahu sekarang Andre Onana, tapi bagaimana David De Gea ini merupakan pemain pilar musim lalu dan ya berganti. Jadi ada pergantian yang sangat besar di sana. Lalu setelahnya ada Bruno Fernandes dengan menit bermain yang paling tinggi. Lalu ada Marcus Rashford di nomor 3. Di mana performa dari Marcus Rashford musim ini jeblok, ya kan? Sesuatu yang berubah lagi. Lalu bagaimana Casemiro, ini menit bermainnya juga yang tertinggi, saat ini cedera. Luke Shaw di awal musim cedera, baru saja kembali ya kan. Sementara dia ini juga menit bermainnya cukup tinggi musim lalu. Lisandro Martinez pun juga demikian, pemain dengan menit bermain yang cukup tinggi musim lalu, musim ini cedera. Bahkan di awal-awal dia ini bermain dengan painkiller ya kan. Lalu ada Diogo Dalot, ada Anthony yang menit bermainnya juga lumayan tinggi ya, termasuk di daftar yang termasuk menit yang tinggi, ada 3 ribuan menit nih musim lalu, dan musim ini menghadapi kasus hukum. Tentu saja ada pengaruh konsentrasinya ya kan di atas lapangan. Christian Eriksen, Tyrell Malacia, 2 pemain yang menit bermainnya juga cukup lumayan musim lalu, musim ini bergulat dengan cedera. Bahkan Tyrell Malacia belum bisa tampil sama sekali. Lalu setelahnya ada Rafael Varane yang penampilannya turun, jeblok juga musim ini dibandingkan dengan musim lalu. Lalu setelahnya ada Aaron Wan-Bissaka yang juga sempat absen ya karena cedera. Lalu ada Victor Lindelof. Nah, dari sini bisa dilihat tuh, gue lingkari, gue berikan tanda tanya ya bagi pemain yang penampilannya menurut gue jeblok ataupun juga ada kasus lain ya yang bisa jadi memecah konsentrasi untuk musim ini. Cukup banyak tuh catatannya. Sehingga perubahan inilah menurut gue, situasi saat inilah daripada pemain tersebut yang membuat Manchester United ya belum bisa seperti musim lalu, terutama di awal-awal. Tapi, nah ada tapinya juga. Walaupun situasinya seperti ini, Erik ten Hag tetap bisa membawa Manchester United sampai dengan video ini gue bikin ya, menjaga tetap nih situasinya tidak terlalu jauh gapnya dengan zona Eropa. Dan sebenarnya posisi saat ini, kalau Manchester United pertahankan ini sudah bagus. Harapannya adalah ketika pemain-pemain tadi yang absen, yang menit bermainnya cukup banyak musim lalu ya, seperti kayak Casemiro, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, sudah kembali mungkin setelah tahun baru. Nah, Manchester United bisa mulai ngegas nih. Dan gap poin yang harus diraih tidak terlalu jauh. Jadi menurut gue penting Manchester United untuk oke lah, karena situasi kedalaman skuad yang tidak begitu bagus ya, nggak dalam-dalam banget, bahkan situasinya dangkal. Manchester United realistis juga, jadi harus mengatur pertandingan demi pertandingannya. Ada yang digas, digeber, ada yang mungkin agak ditahan sedikit. Tujuannya apa? Menjaga dulu nih ya poin dengan zona 4 besar, katakanlah demikian. Ini gapnya tidak terlalu tinggi. Dan ketika pemain ini sudah kembali satu demi satu, kedalaman skuad sudah lebih bagus, baru digeber. Gue menilai Manchester United musim lalu justru kebalikannya. Di awal musim mereka tampil luar biasa, tapi setelah Piala Dunia perlahan mereka turun nih. Ada faktor kelelahan di sana. Dan gue harapkan musim ini dari situasi fisik justru kebalikannya. Di awal ada kesulitan ya, lalu setelah tahun baru gue harapkan justru bisa ngegas, ngeber untuk mengejar ketertinggalan dan masuk ke zona Liga Champions. Mudah-mudahan bisa demikian, tapi sekali lagi dengan situasi seperti ini Erik ten Hag bisa tetap menjaga ya, artinya di 5 pertandingan terakhir performa juga bagus, poin demi poin juga sekarang ini semakin banyak didulang ya, diambil walaupun masih ada penampilan yang buruk seperti ketika menghadapi Newcastle. Tapi menurut gue apa yang dilakukan Erik ten Hag paling tidak di bulan kemarin ini luar biasa dan sangat pantas Erik ten Hag mendapatkan gelar manajer terbaik untuk bulan November. Kurang lebih demikian ngobrol ringan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.